Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosedia Kusuma dengan NIM 111220078 dari Pluk 5, Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana input data kurva log dari sumur N01 dan kemudian beserta juga dengan interpretasinya. Baik, kemudian untuk langkah pertama input data, kita akan ke file, lalu new project. Oke, kalau sudah nanti akan muncul input dan model seperti ini. Kemudian klik stratigraphy, lalu new well, lalu select CRS untuk men-setting koordinat reference sistemnya. Nah, di sini kita memakai zona daerah 48N. Dan kita pilih yang WGS 1984 UTM. Klik OK. Nah, untuk new well ini kita namakan sumur N01 sesuai kode sumurnya. Kemudian untuk wellhead X dan wellhead Y ini diisikan dengan ini yang terdapat pada notepad, kode yang terdapat pada notepad. Kita copy saja wellhead X koordinat. Kita kopikan ke wellhead X. Kemudian wellhead Y. Kemudian isi juga elevation from MSL. Terus seperti ini. Nah, sudah terisi seperti ini. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ke stratigraphy, kemudian ke home, kemudian klik window, kemudian well section window. Ini langsung di OK saja. Nah, kemudian ini bisa diganti dengan MD. Setelah itu ini bisa di-expand, kemudian ini di checklist. Nah, ini sumur kita yang tadi. Ini bisa klik kanan. Kemudian import on selection. Kemudian kita masukkan file data yang sudah diberikan, kode sumur N01, dengan format file type-nya wellogs.ascii. Kemudian klik open. Di sini MD, kemudian pakai yang specify logs to be load. Ini pilih log-log yang akan digunakan nantinya. Jadi yang tidak digunakan bisa dihapus. Ya.
tidak terpakai kali GR, LLD, LLS, RHOB, SP, NPI. Oke, ini saja yang akan dipakai nantinya. Klik OK. Nah, ini akan muncul log-log yang tadi sudah dipilih. Kemudian kita akan menyatukan log-log ini ya. Jadi kita klik template settings. Kemudian kita jadikan satu log GR kali dan SP. GR kali nah, kemudian SP kemudian LLD dan LLS, kemudian RHOB dan NPI. Kita bisa apply terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk log GR ini bisa kita ubah warnanya. Log GR menjadi warna hijau. Apply. Kemudian log kali warna hitam saja. Kemudian log SP itu warna biru. Oke, apply. Kemudian LLD dan LLS bisa pakai merah. LLS pakai warna ya, kuning. Kemudian untuk log RHOB warna merah. Kemudian untuk NPI itu bisa warna apa ya? Kita pakai ungu. Kemudian kita atur juga untuk limitsnya. Ini bisa dicentang untuk minimal value dan max value-nya. Kita bisa lihat di kita expand dulu. Nah, ini tadi GR. Kemudian global log setting, kemudian statistik. Nah, kita bisa isikan minimal value-nya 7.
kemudian max value-nya, atau kita paskan saja ya, 758. Untuk max value-nya 11718. Oke, add, apply, kemudian kali kita klik kanan, ke balok settings, statistik. Nah, untuk nilai minimalnya yaitu 7,13. Untuk nilai max-nya 13,24. Apply. Kemudian untuk SP dengan langkah yang sama. Untuk balok settings, kita lihat statistik. Untuk nilai min-nya minus 28,26, max-nya 30,21. Nah, kemudian untuk log SP ini di reverse ya. Kemudian di apply. Setelah itu LLD. Statistik LLD minimal minimal 0,3210, maksimalnya 20,7290. Apply. Kemudian LLS 0,4430. Di sini max-nya 31,3710. Apply. Kemudian RHOB statistik RHOB minimalnya minimalnya 1,4690, max-nya 2,6790. Apply. Kemudian NPy 0,0396, max-nya 0,6210. Dan untuk nilai NPy ini di reverse juga. Apply. Oke. Di sini kita bisa adjust ya. Nah, biar lebih enak. Ini juga bisa diturunkan.
Kemudian kita akan menambahkan kolom litologi, kolom fluida, dan juga zona prospek. Kita ke stratigrafi, kemudian ke new describe log, kita pilih litologis, oke, akan menjadi seperti ini. Kemudian pilih lagi fluids, oke, dan kemudian pilih yang general describe ini, nanti kita isikan zona prospek. Ini juga bisa di adjust ya. Nah, untuk memudahkan ini kita bisa dibesarkan maupun dikecilkan. Susah ya ini ya kalau nggak pakai mouse ya. Ini saja. Kemudian selanjutnya ini tinggal untuk interpretasi terhadap kurva-kurva log di sini. Yang pertama kita atur dulu litologinya. Dengan cara klik litologi, kemudian edit global color table. Nah, ini kita hapus semua saja, lalu kita buat baru. Tiga, save, show, kita ganti warnanya, kuning, shell, hijau, limestone, biru. Kurang gelap ini seperti ini. Nah, kemudian patternnya dikosongkan saja semuanya. Oke, kemudian begitu juga dengan fluids. Ini gas, oil, water zone. Ini warnanya kita ganti abu saja. Patternnya dihilangkan. Oke. Kemudian yang general ini kita isi zona prospek. Zona prospek hidrokarbon. Kita warnain oranye. Oke. Bisa kita rubah warna ya, warnanya, namanya.
bisa di-delete. Ini harusnya bisa dirubah warnanya ya, tapi ini kenapa tidak bisa? Mungkin error. Tapi yang penting kita tahu kalau ini tadi tuh zona prospek. Oke saja. Kemudian salah satu contoh untuk interpretasinya, misal di sini kita akan menginterpretasikan litologi dari kurva ini. Jadi di pertama itu, di awal itu, kita lihat log GR-nya. GR-nya cenderung tinggi atau rendah. Jadi di awal ini, GR-nya termasuk tinggi, sehingga kemungkinan dia itu batu lempung atau shell. Kemudian resistivitasnya itu tinggi. Berarti menandakan bahwa dia itu batu gamping, karena batu gamping itu uh, dia lebih padat daripada batu pasir, sehingga nilai GR-nya itu tinggi. Kemudian karena dia itu menghambat dari uh, penyaluran listrik, maka dia itu memiliki nilai resistivitas yang tinggi. Jadi di sini kita bisa klik kanan. Oh, sebentar. Klik kanan, kemudian limestone. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya nilai GR-nya ini rendah. Untuk resistivitasnya pun rendah juga. Berarti dia bisa disimpulkan kalau dia itu litologinya batu pasir. Switch. Harusnya sandstone. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian interpretasi. Di sini terdapat garis yang warna garis biru ini merupakan log SP yang menandakan zona permeable. Kemudian di sini garis hitam merupakan log kali menandakan diameter lubang. Kemudian log GR yang menandakan unsur-unsur radioaktif yang secara alamiah ada pada batuan. Kemudian ini log resistivity yang menandakan hambatan listrik yang ada pada batuan. Kemudian di sini terdapat log NPA yang merupakan tingkat porositas daripada batuan. Nah, kemudian di sini terdapat log RHOB yang merupakan log mengukur densitas dari batuan. Jadi di sini saya akan melakukan interpretasi. Yang pertama, di sini garis pada log GR itu menunjukkan nilai yang defleksi negatif atau nilai yang rendah. Kemudian nilai SP-nya itu tinggi dan nilai resistivitasnya itu relatif tinggi. Jadi saya menginterpretasikan ini sebagai litologi batu gamping. Jadi ini klik kanan.
Kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nilai GR semakin tinggi, jadi saya menginterpretasikannya sebagai shell. Oke, shell. Nah, kemudian di sini nilai GR ini semakin kecil, nilai SP-nya semakin kecil, dan nilai resistivitasnya itu relatif masih tinggi. Jadi saya menginterpretasikannya itu nah, kemudian selanjutnya nilai GR relatif tinggi dan nilai SP-nya itu relatif tinggi juga. Dan nilai resistivitasnya itu tinggi. Berdasarkan pembacaan, saya menginterpretasikannya itu sebagai litologi. Kemudian di bawahnya itu nilai GR relatif tinggi dan nilai SP-nya juga relatif rendah. Dan kemudian nilai resistivitasnya itu relatif rendah. Saya menginterpretasikannya itu sebagai shell. Semakin ke bawah. Oke, stop dulu. Nah, kemudian di sini nilai GR-nya relatif tinggi, nilai SP relatif rendah, nilai resistivity relatif rendah, dan terdapat nilai dari log NPy dan NPy itu nilainya relatif tinggi. NPy sendiri itu menggambarkan porositas yang tinggi. Jadi saya menginterpretasikannya itu sebagai litologi gel karena di sini GR-nya itu relatif tinggi. Kemudian di sini sen karena GR relatif rendah. Kemudian di sini shell. Sini. Di sini sen. Nah, di sini terdapat nilai dari log kali. Ya, ketika nilainya itu akan semakin besar, berarti batuannya itu akan semakin lunak. Di sini juga terdapat RHOB, semakin tinggi nilainya, berarti densitasnya itu semakin tinggi dan batuannya itu
akan semakin padat. Jadi bisa diinterpretasikan kalau litologi ini batu pasir sampai di sini nilai porositas semakin turun. Di sini saya interpretasikan sebagai shell. Sini ini merupakan shell. Sini, sorry. Shell. Sini. Kemudian ini karena nilai RHOB-nya tinggi, porositasnya rendah. Shell. Shell. Soapstone. Karena di sini nilai NPy-nya semakin tinggi, kemudian nilai RHOB-nya juga semakin rendah. Dia termasuk ke dalam sandstone. Resistivitasnya juga rendah. Kemudian kalinya juga rendah. Kemudian masih termasuk dalam shell. Kemudian di sini untuk sustainnya dia semakin rendah. Dia masuk ke dalam sand yang terisi.
densitasnya sangat rendah. Dan siap, sini siap, send, ya, nilai densitasnya itu sangat rendah, ini berarti send ya, siap, send, dia sandstone sudah bawah. Dan selanjutnya untuk menamai fluidsnya, kita menggunakan kurva dari log NPy dan juga RHOP. Dapat minyak itu resistivitasnya itu menengah, kemudian untuk gas itu resistivitasnya itu tinggi, dan untuk air itu resistivitasnya itu rendah. Dan untuk NPy dan RHOB ini kita cari crossover-nya. Untuk minyak itu biasanya crossover-nya relatif kecil, dan untuk gas itu biasanya relatif mirroring.
Dan untuk zona yang prospek itu berarti zona yang terdapat minyak dan gas tadi. Sudah selesai untuk interpretasinya. Berarti dapat disimpulkan di sini terdapat tiga litologi, yaitu batu gamping, batu pasir, dan juga shell. Kemudian untuk fluida yang ditemukan, itu terdapat gas dan juga oil atau minyak. Kemudian untuk zona prospeknya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 zona prospek untuk minyak dan gas. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.